Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan pelajaran IPS, masih bersama Ustazah Revita. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang letak dan luas Indonesia. Nah, pada slide yang Ustazah tampilkan, kita akan cari tahu di mana sih letak Indonesia. Gitu. Nah, ketika kita melihat peta dunia di bawah ini, ternyata Indonesia ada di daerah sebelah timur belahan dunia, ya. Tepatnya ada di antara benua Asia dan benua Australia. Inilah letak Indonesia. Jadi kita harus paham dulu posisi kita di dunia. Kita ada di belahan bagian timur. Nah, pada kesempatan kali ini apa saja sih yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, kita berbicara tentang letak, adalah letak geografis, letak astronomis, dan letak geologis Indonesia, serta bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan yang ada di Indonesia, baik kehidupan berkaitan dengan kondisi alam ataupun kondisi potensi yang ada di Indonesia. Nah, berbicara tentang letak, kita tentunya tidak jauh-jauh dari yang namanya peta. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar kan ya tentang peta. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan mengingatkan kembali ketika kita akan melihat suatu posisi atau letak daerah, itu kita harus paham yang namanya arah. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah tampilkan, nah jadi ini ya contohnya arah. Ketika kita melihat peta atau kondisi atau letak dari suatu wilayah, kita harus tahu dulu sebelah utara, berarti kita harus melihat di bagian atas. Utara itu ada di bagian atas, kemudian timur itu ada di sebelah kanan dari kita ya. Berarti di sini timur, dan barat adalah sebelah kiri dari kita, dan sedangkan yang berikutnya adalah selatan. Jadi itu jangan sampai ketuker ya. Baik. Jika sudah paham, kita akan langsung masuk ke letak Indonesia atau posisi Indonesia yang pertama, yaitu letak geografis Indonesia. Ngomong-ngomong, apa sih letak geografis itu? Jadi, letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisinya di muka bumi. Ketika kita melihat kondisi Indonesia yang ada di dunia, di muka bumi, ada di mana itu? Oh, Indonesia itu ada di bagian belahan dunia bagian timur. Oh, Indonesia itu ada di satu kawasan dengan Asia, gitu ya. Oh, ada di antara Asia dan Australia, serta ada di antara dua samudra, gitu. Itu artinya letak secara kondisi nyatanya yang bisa kita lihat, kondisi real. Oke, jelas? Sampai di sini paham? Itu tadi pengertian tentang letak geografis. Nah, berikutnya, ketika kita melihat peta, di manakah letak geografis Indonesia? Nah, kita tadi sudah singgung di awal, yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ya kan? Yaitu ada di bagian benua Asia, di antara benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Itu letak geografis Indonesia secara kondisi nyatanya yang bisa kita lihat. Atau misalnya begini, kalau berbicara tentang letak geografis, misal Ustazah sekarang letak geografis Ustazah di sebelah timur Ustazah ada meja, misal gitu ya. Di sebelah kanan Ustazah ada lemari, di sebelah barat Ustazah ada pintu. Nah gitu. Jadi posisinya Indonesia ketika tampak matanya gitu ya. Nah, baik, lanjut. Tadi masih membahas tentang letak geografis, berarti kita harus tahu juga batas-batas wilayah Indonesia. Nah, kita saksikan bersama sebelah utara, ketika ngomongin batas-batas sebelah utara, berarti kita lihat ada apa atau ada negara apa yang di utara Indonesia. Yang pertama ada Singapura ya, berarti Indonesia sebelah utara berbatasan dengan Singapura. Ada Malaysia, ada Filipina, ada laut sini ya, laut Cina Selatan gitu. Itu berarti di daerah utara kita berbatasannya dengan apa?
Kemudian, berarti ini tadi ya, sudah ya ketemu. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan apa coba? Nah, ketika kita lihat di sini ada Samudra Hindia. Bahkan ada juga India ya, sini daerah sini. Sini ada, kalau petanya kita besarkan, ada salah satu laut atau kepulauan di India juga berbatasan dengan kita, sebelah barat. Oke, jelas? Selanjutnya, sebelah selatan, kita berbatasan dengan mana? Nah, ada Australia, ada Timur Leste, ini ya, sudah negara yang lain atau negara yang berbeda. Jadi, kita checklist sebelah selatan. Selanjutnya, sebelah timur berarti kita lihat posisi kanan. Ada di batasnya apa saja? Ada Samudra Pasifik, ada di sini yaitu Papua Nugini. Sampai di sini jelas tentang batas-batas Indonesia. Nah, itu tadi letak atau kondisi atau letak geografis dari Kepulauan Indonesia. Semoga bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita cari tahu dari letak geografis apa sih pengaruhnya bagi Indonesia atau dampaknya bagi Indonesia baik secara positif, dampak positif ataupun negatif. Nah, lihat posisi Indonesia. Ya, ini berada di tengah-tengah yaitu di antara dua benua dan dua samudra. Jadi, kondisinya adalah kita berada di posisi persilangan, ya, jalur pelayaran dunia yang menghubungkan antara, bumi ini kan bulat ya, yang menghubungkan antara daerah-daerah timur dengan daerah-daerah yang ada di daerah barat. Nah, karena selama ini ketika perdagangan itu masih sebagian besar disalurkan melalui jalur laut, karena memang kapal itu transportasi yang lumayan murah dan bisa menampung banyak barang. Jadi ketika kita lihat kondisi atau posisi Indonesia dari letak geografis, kita sama-sama simpulkan bahwa kita ada di daerah yang strategis, ya, ada di jalur pelayaran dunia. Sampai di sini paham? Nah, ketika kita ada di daerah yang strategis, maka coba kalian nanti sama-sama cari tahu kira-kira apa sih pengaruh positif dan negatifnya terhadap Indonesia. Gitu ya. Itu hal pertama yang harus kalian pecahkan. Ini hal yang pertama yang harus kalian pecahkan. Oke? Setelah itu marilah kita next ke letak astronomis Indonesia. Nah, berbicara tentang letak astronomis Indonesia, kita cari tahu dulu apa sih letak astronomis Indonesia. Letak astronomis itu, jadi letak astronomis adalah letak suatu tempat, ya, Indonesia ini suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya atau garis koordinatnya. Nah, Indonesia kalau dalam hal ini ingat, kita ada di garis, dilewati oleh garis 0 derajat. Berarti garis apa itu? Garis Katulistiwa. Paham? Selanjutnya, ada di manakah letak garis lintang dan garis bujur kita? Kita perhatikan, garis lintang itu artinya garis yang melintang, yang tidur, ya. Horizontal, ini namanya garis lintang. Ini ya. Ini garis Katulistiwa, tetapi pada dasarnya ini adalah garis lintang di situ. Sedangkan garis bujur adalah garis yang berdiri atau garis vertikal. Ini namanya garis bujur ya. Makanya ketika di peta kita lihat nih, ada garis yang melintang, melingkari bumi, ini garis lintang, dan garis bujur. Garis lintang, sebelum kita cari tahu ya, di mana letak astronomis kita.
Ustazah akan menjelaskan apa sih pengaruh dari garis lintang. Jadi garis lintang ini adalah garis yang membedakan musim. Garis ini nanti membedakan musim. Jadi Indonesia berdasarkan lintangnya ya, derajatnya ada di 23,5 LU dan 23,5 LS atau lintang selatan. Itu berarti kita mengalami yang namanya iklim tropis. Itu garis lintang, jadi membedakan musim. Sedangkan garis bujur adalah garis yang membedakan atau nanti berdampak, garis ini adalah terhadap perbedaan waktu yang ada di dunia. Nah, Indonesia sendiri terbagi dalam 3 zona waktu, yaitu Indonesia bagian barat, sini ya, barat itu sampai sini ya, Bali, berarti pakainya WIB. Sedangkan yang kedua ada waktu Indonesia bagian tengah atau WITA, gitu ya. Berarti dia waktu Indonesia tengah, WITA. Dan ada WIT atau waktu Indonesia timur. Nah, perbedaan dari masing-masing waktu ini, barat, tengah, dan timur di Indonesia ya, akibat dari letak bujur kita, karena kita ada di bagian belahan timur dunia, makanya kita nanti garis bujurnya adalah bujur timur semua. Nah, masing-masing perbedaan waktunya adalah 1 jam. Ya, jadi misalnya di Jawa itu jam 10, berarti di daerah Bali itu jam 11, di daerah Papua itu jam 12. Jadi selisihnya adalah 1 jam setiap wilayah gitu ya. Barat ke tengah itu 1 jam, 1 jam perbedaannya, barat tengah ke timur 1 jam. Berarti barat ke timur adalah 2 jam. Oke, sampai di sini semoga bisa dimengerti. Itu tadi terkait dengan garis lintang maupun garis bujur yang harus kita ketahui. Nah, berikutnya, di manakah letak astronomis Indonesia sih, Us? Coba ketika kita lihat tarik garis, kita ada di yaitu 6 derajat lintang utara ya, ketika kita tarik garis. Nih, 6 derajat lintang utara sampai dengan selatannya. Oke, selatannya kita ada di 11, mohon maaf, tidak ini. Ada di 11 derajat lintang selatan. Lalu kita ada di 95 bujur timur. Ini ya, sampai 141 bujur timur. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini tadi letak astronomis kita dilihat dari garis lintang garis lintang utara dan selatan serta garis bujurnya. Oke. Nah, salah satu nanti yang hal kedua yang harus kalian pecahkan bersama adalah bagaimana pengaruh dari letak astronomis ini bagi Indonesia. Tadi Ustazah sudah menyebutkan salah satunya, Indonesia berada di iklim tropis. Karena negara-negara yang ada di iklim tropis itu adalah negara-negara yang ada di antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Lah, Indonesia ini kan ada di tengah-tengahnya itu. Makanya Indonesia masih dalam kategori iklim tropis, di mana salah satu ciri-cirinya adalah kita memiliki 2 musim. Berbeda nanti dengan subtropis, sedang, dan kutub ya. Bisa kalian lihat di sini penjelasan ini dari Ustazah. Nah, kalian cari tahu apa sih Ustazah bedanya subtropis, sedang, dan iklim kutub. Begitu ya. Oke. Yang akan kita pelajari dulu adalah iklim tropis, iklimnya kita ya. Nah, bagaimana kondisi tadi ya, berpengaruh dari letak astronomis tadi berpengaruh pada kondisi iklim Indonesia. Nah, salah satunya tadi kita
dipengaruhi oleh 3 iklim, yaitu iklim panas karena memang letak kita yang ada di daerah Khatulistiwa. Kemudian iklim musim karena pengaruh dari angin muson barat dan timur. Dan kita juga dipengaruhi oleh iklim laut karena Indonesia sendiri adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang sebagian besar atau 2/3 wilayahnya itu laut. Jadi kita juga dipengaruhi oleh musim atau iklim laut, pengaruh laut gitu ya. Selanjutnya, dampak atau kondisi iklim ini yang dipengaruhi oleh letak astronomis, yaitu kita memiliki 2 musim, tadi yang sudah Ustazah singgung. Ada musim kemarau dari April sampai September. Nah, berarti kalau berdasarkan kalender, kita Agustus ini mengalami musim apa? Kemarau atau penghujan? Ya, berarti kita mengalami musim kemarau. Sedangkan Oktober hingga Maret itu kita mendapatkan musim hujan, di mana musim hujan ini dipengaruhi oleh angin muson barat, angin yang datang dari arah barat sini. Ini mempengaruhi kita sehingga kita mengalami musim hujan. Sedangkan ketika nanti musim kemarau kita dipengaruhi oleh yang namanya angin muson timur yang datang dari benua Australia. Pada dasarnya benua Australia ini kan bersifat kering ya, banyak gurunnya. Nah, ini membawa pengaruh kita yaitu kita mengalami musim kemarau. Jadi gambar arah anginnya nanti ketika musim hujan itu dari atas, sedangkan musim kemarau arah anginnya dari bawah. Sampai di sini semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya persebaran hujan di Indonesia tidak merata, di mana Indonesia bagian barat ya. Indonesia bagian barat curah hujannya lebih tinggi karena tadi dipengaruhi ketika kita lihat kondisi Indonesia ya, daerah sebelah barat ini kita dekat dengan yang namanya di sini sebelah barat kita ada samudra yang cukup luas. Jadi lebih cepat atau lebih banyak curah hujannya dibandingkan Indonesia bagian timur yang dekat dengan sini ya, Australia yang banyak membawa uap panas. Begitu, makanya kenapa saudara-saudara kita yang ada di Papua, Nusa Tenggara Timur sini sering mengalami yang namanya susah atau kekeringan. Itu tadi karena curah hujan kita persebarannya tidak merata. Selanjutnya adalah kegiatan apa yang cocok bagi masyarakat. Nah, ini yang harus kalian pecahkan bersama berikutnya. Berarti yang ketiga, kira-kira kegiatan apa yang cocok bagi masyarakat Indonesia ketika musim kemarau dan ketika musim hujan. Apa ya yang cocok ya? Nanti kalian ataupun kita diskusikan bersama di WA Group. Nah, itu tadi tentang berkaitan dengan kondisi iklim ataupun letak astronomis, kondisi iklim yang dipengaruhi oleh letak astronomis Indonesia. Berikutnya, yang ketiga adalah letak geologis Indonesia. Apa sih letak geologis itu? Jadi, Indonesia ini ketika kita melihat bumi ini, tidak pulau kita itu ibarat seperti sesuatu yang bukan sesuatu yang mengambang seperti papan yang misalnya papan yang ada di laut gitu ya, yang mengambang. Jadi kita itu punya atau berada di lapisan-lapisan tersendiri. Jadi bumi itu memiliki lapisan-lapisan. Nah, letak geologis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kondisi lempeng batuannya di dalam perut bumi. Jadi di dalam bumi kita itu tidak serta-merta kosong, tetapi kita itu ada lapisan-lapisan batuan, gitu ya. Kalau atau bisa ketika Ustazah gambarkan, jadi gini ya, berlapis-lapis. Bumi itu berlapis-lapis. Lah, pulau kita, kepulauan kita misalnya di sini ya. Jadi ada kaitannya dengan lapisan berikutnya begitu. Menempel di bumi. Nah, lapisan-lapisan bumi atau lapisan lempengan-lempengan inilah yang dikatakan kondisi lempengan ini di manakah kita, itu yang dinamakan dengan letak geologis. Paham? Nah,
Kita saksikan bersama ketika kita melihat peta, letak geologis Indonesia, ternyata di bawah bumi Indonesia itu ada yang namanya patahan-patahan lempeng. Nah, patahan-patahan lempeng itu ternyata tersusun di pesisir barat sini ya, ada di daerah sini gitu. Jadi lempeng atau jadi ini adalah lempeng Eurasia gitu ya, Eurasia. Dan di sebelah sini adalah lempeng Australia. Nah, ketika kita petakan atau kita gambarkan itu kondisinya seperti ini. Jadi di wilayah Indonesia ini banyak patahan-patahan, pertemuan lempeng-lempeng. Bayangkan, ketika lempeng-lempeng itu ada patahan, maka dari itu kadang terjadi yang namanya gesekan. Nah, inilah nanti yang akan berdampak pada kita yang sering mengalami gempa, kemudian banyaknya gunung berapi, ya, itu salah satu hal dari atau dampak dari letak geologis Indonesia. Ada sirkum Pasifik, sirkum Mediterania, gitu ya. Ada ini Mediterania itu sebelah barat dan Pasifik ada di sebelah timur. Itu menyebabkan apa? Jadi Indonesia ini banyak sekali gunung berapinya, kondisinya aktif. Jadi kita ibaratkan bahwa bawah Indonesia ini kayak ada kompor yang besar gitu ya, yang aktif, yang makanya kondisi Indonesia banyak gunung berapinya gitu. Nah, tetap selanjutnya ketika kita sudah tahu bahwa kita berada di rangkaian sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania yang aktif, yang banyak rangkaian pegunungan berapinya, dan kita ada di daerah pertemuan banyak lempeng ini, patahan-patahan, apa kira-kira dampak positif dan dampak negatifnya? Ini nanti yang harus kita diskusikan bersama di kelas. Begitu ya. Jadi, letak geologis Indonesia ada di mana? Ada di antara ya, lempeng Eurasia, plate ya, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia. Jadi ketika bertemu gitu ya, ada di dekatnya juga lempeng Pasifik, pertemuan lempeng Pasifik dengan lempeng Filipina. Nah, maka dari itu, Nak Soliha, salah satu pengaruhnya adalah daerah Indonesia, tepatnya di daerah timur sini, ini nanti sangat rawan gempa. Karena bayangkan, banyak sekali tumbukan-tumbukan lempeng yang terjadi di sini. Bahkan hampir setiap hari Indonesia ini mengalami gempa, tetapi gempanya hanya kecil. Karena tadi adanya gesekan tumbukan dari lempeng-lempeng tersebut. Ingat, dalam Al-Quran juga Allah sudah berfirman bahwa Indonesia, bumi ini berputar ya, senantiasa berputar sesuai dengan orbitnya. Maka apa yang diciptakan Allah ini senantiasa bergerak, angin, awan gitu ya, bahkan lempengan, laut itu bergerak. Memang sudah ada di Al-Quran. Nah, maka dari itu sebuah keniscayaan bahwa kita itu selalu akan mengalami perubahan, itu hal yang pasti. Oke, jadi hal terakhir yang kita diskusikan bersama adalah apa sih dampak positif dan dampak negatif dari letak geologis Indonesia. Nah, baik, alhamdulillah kita patut bersyukur ya atas nikmat dan karunia Allah untuk Indonesia. Kalau kita saksikan bersama tadi secara astronomis, kita menjadi negara yang relatif negara yang memiliki tropis ya. Tropis ini curah hujannya tinggi, kemudian tanahnya juga cenderung subur. Ini membuat kita kaya atau melimpah sumber daya alamnya. Kita juga relatif aman dari badai siklon gitu. Secara geografis, salah satu hal yang patut kita syukuri adalah di mana kita letaknya strategis, berada di pelayaran dunia, sehingga kita memiliki potensi yang besar nih dalam bidang wisata, ekonomi, gitu.
Kemudian secara iklim, yaitu dampak dari letak astronomis ya, kita memiliki kondisi yang relatif aman karena perbedaan suhu kita tidak begitu mencolok. Bayangkan ketika saudara-saudara kita yang 4 musim, ada musim salju, dan musim dingin gitu ya, panas gitu. Nah, itu membuat kondisi kulit kita berbeda dengan kondisi kulit yang ada saudara-saudara kita yang ada di 4 musim. Alhamdulillah relatif sehat ya kulit kita karena senantiasa mendapatkan sinar matahari. Jadi kita relatif aman nih, suhu kita tidak begitu mencolok. Kan ketika musim hujan maupun musim kemarau tidak begitu berbeda ya, paling suhu kita ya di antara 20 derajatan sampai 30 derajat begitu. Nah, secara geologis kita juga patut bersyukur karena kita menjadi negara yang subur dan kaya akan sumber daya, terutama sumber daya mineral. Karena banyaknya gunung berapi yang aktif tadi yang sudah Ustadzah singgung. Nah, ini tadi hal-hal yang patut kita syukuri sebagai bangsa Indonesia. Oke, itu saja dari Ustadzah. See you next week. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa selalu semangat untuk menjadi generasi yang lebih bermartabat dan bermanfaat untuk umat. Allahu Akbar.